عليكم أنهم سبقونا إلى الله يسيرن معه وأفضل الطريقين وأفضل من يحكم فيه أمر فيه. Kalau minggu yang lalu kita bercerita tentang kisah Nabi Allah Khidir alaihi salam, dan ada erat kaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, maka malam ini kita akan mengkisahkan kisah Nabi Allah Hazkial, kemudian disusul dengan Ilyas dan juga Ilyasa. Karena tidak banyak kisahnya sehingga kita ambil 3 nabi sekaligus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita runut sedikit dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun menuju tanah perjanjian Palestina. Kemudian mereka harus melewati satu kota, yang di kota itu terdapat orang-orang Amalekah. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Bani Israel untuk berjihad melawan mereka. Tetapi Bani Israel tidak mau berjihad, pengecut dan ketakutan. Bahkan kemudian mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, kalau engkau ingin berjihad, silahkan berjihad sendiri, ajak Tuhanmu berdua perang sana, kami duduk-duduk di sini menonton saja. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergi kau wahai Musa, ajak Tuhanmu perang berdua, kami nonton di sini. Ini kan ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada seorang nabi. Apalagi Nabi Musa ini bukan nabi biasa, dia ulul azmi minar rusul, kalimur rahman. Sebab ucapan mereka inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, memberikan ujian kepada mereka. Yatihuna fil ardi arba'ina sanatan, mereka tidak bisa keluar dari tempat itu selama 40 tahun. Mereka tidak bisa keluar dari negeri itu. Jangan lagi cerita membebaskan Baitul Maqdis, untuk keluar dari negeri itu saja tidak bisa. Sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan Harun meninggal dunia di bumi Tihini. Kemudian disusul juga dengan Musa juga meninggal juga di situ. Ketika kemudian generasi-generasi para pengecut sudah meninggal, datanglah generasi para pemberani. Maka setelah Musa muncul seorang nabi yang disebut dengan Yusha ibn Nun. Siapa Yusha ibn Nun ini? Dia dulu yang diceritakan kisahnya ketika Nabi Musa alaihi salam mencari Khidir, maka pembantunya Musa itulah Yusha ibn Nun itu. Itulah yang kemudian menjadi estafet kenabian, Yusha ibn Nun ini. Di tangan Yusha ibn Nun inilah akhirnya kemudian berhasil membawa Bani Israel berjihad melawan orang-orang Amalekah dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Di masa Yusha ibn Nun inilah kemudian banyak kota-kota dan negara-negara yang kemudian dibebaskan, sehingga Bani Israel mengalami kemajuan di tangan Yusha ibn Nun ini. Tapi setelah kemudian Yusha ibn Nun ini meninggal dunia,
Maka sedikit demi sedikit kemudian Bani Israel ini mulai merupakan ajaran nabinya, karena mereka mulai disenangkan dengan dunia. Akhirnya lambat laun sebagian mereka kemudian kufur, mulai menyembah berhala. Maka kemudian di tengah-tengah orang-orang ini yang sudah mulai luntur akidah mereka, sudah mulai mereka menyembah berhala, maka diutuslah kepada mereka satu nabi. Inilah yang kita akan ceritakan, Nabi Hazkiel atau Nabi Hazkil alaihi salam. Diutus kepada orang-orang yang sudah rusak akidahnya ini, sehingga ini tantangan berat bagi Nabi Hazkiel untuk mengembalikan Bani Israel ke dalam tauhid. Dan itulah seruan para nabi dan rasul, mengajak umatnya ke dalam tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Tugas mereka menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Hazkiel ini diutus ke sebuah tempat yang dikenal namanya Dawardan. Ada satu negeri namanya Dawardan, itu dekat dengan Al-Wasit. Disitulah ada kampung Bani Israel, ribuan jumlahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, karena Bani Israel ini semakin jauh daripada ajaran nabinya, sebagian mereka sudah kufur dan musyrik. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan azab kepada kaum Dawardan ini, semacam wabah taun. Turun wabah taun kepada mereka, dan taun ini membunuh ribuan Bani Israel. Akhirnya kemudian sebagian orang-orang yang selamat, mereka naik ke perbukitan. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan sebab wabah itu turun kepada mereka karena Nabi Hazkiel ini mengajak berjihad, tapi mereka tak mau. Mereka pengecut. Mereka tidak mau berjihad karena takut kematian. Ketika mereka takut mati, justru diturunkan taun membunuh mereka. Padahal lebih baik mana, mati di medan jihad ataukah mati karena penyakit taun? Karena taun di masa dulu itu azab, tapi taun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat. Kalau orang mati kena taun, mati syahid. Tapi taun di zaman dulu itu merupakan azab bagi Bani Israel, karena mereka takut mati, tidak mau jihad. Turun azab taun kepada mereka, ribuan Bani Israel mati. Yang selamat naik ke bukit. Akhirnya yang naik ke bukit ini, mereka menunggu sampai taun itu reda, diangkat oleh Allah Azza wa Jal, dan betul-betul diangkat sehingga sudah tidak ada taun lagi. Mereka pun bahagia, mereka diselamatkan. Akhirnya mereka turun gunung lagi, balik lagi ke negeri itu. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan diturunkan lagi wabah sekali lagi. Akhirnya kemudian mereka pun menghindar kedua kalinya dari taun. Tetapi niat mereka baik, ingin menghindar dari kematian. Rupanya setelah keluar dari negeri itu ke perbukitan, malaikat maut sudah menghadang mereka. Menghindar dari kematian, jatuh ke takdir kematian. Itulah yang disebut al-hadharu la yamna'ul qadara. Menghindar dari kematian tidak mencegah takdir kematian. Tidak mati karena taun, mati karena yang lain. Seperti kemarin wabah corona sempat menghantam negeri kita. Banyak orang yang mati karena corona. Tapi tak jarang juga orang yang menghindar dari corona justru mati disebabkan takdir dia.
Karena kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian yang menyelamatkan dari taun ini, ketika sampai ke perbukitan, rupanya malaikat maut sudah menjemput mereka, semua mati, tidak ada satu jiwa pun yang hidup. Akhirnya kemudian bangkai-bangkai itu karena sudah lama mulailah membusuk, kemudian menghilang, tinggal tulang belulang. Disitulah lewat seorang nabi. Itulah nabi yang kita ceritakan, Nabi Hazkiel, lewatlah di situ. Nampak tulang belulang di mana-mana. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kekuasaannya. Karena Nabi Hazkiel kasihan, itu umatnya masalahnya. Kok bisa seperti itu? Akhirnya Allah menawarkan, kalau engkau mau wahai Hazkiel, kuhidupkan mereka. Maka Hazkiel mengatakan, bagaimana kau menghidupkan mereka? Maka Allah katakan, lihatlah mereka. Akhirnya kemudian mereka pun diperintah Allah Subhanahu wa taala tulang-tulang itu untuk menyatu kembali. Setelah tulang-tulang menyatu kembali, kemudian Allah perintahkan tulang itu untuk menyeru daging-dagingnya. Tiba-tiba entah dari mana daging itu datang, kemudian menyatu dan nempel dengan tulang belulang, akhirnya jadi manusia. Tiba-tiba kemudian ditiupkan ruh, hidup tuh semua orang tuh. Dan mereka berteriak seolah-olah kiamat mau dibangkitkan. Dari sini kisah ini disebutkan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 243. Kisahnya disebutkan dalam Quran. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 243. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan mereka jumlahnya beribu-ribu? Mereka keluar karena takut kematian. Karena takut taun, mereka keluar dari negerinya. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah berfirman kepada mereka, orang-orang yang hendak menyelamatkan diri dari taun itu. Kemudian mereka lari ke perbukitan, tiba-tiba malaikat maut menghadang mereka. Allah katakan, matilah kalian. Maka semua manusia mati. Kemudian datanglah Nabi Hazkiel, dan Allah ingin tampakkan kekuasaannya bahwa dia sanggup menghidupkan orang mati. Maka Allah katakan, summa ahyahum. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Kemudian Allah tutup ayatnya, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguh Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian ada yang mengatakan jumlah mereka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu sekitar 4.000 orang yang dimatikan kemudian dihidupkan itu. Wakila ada yang mengatakan 8.000 manusia. Dan dikatakan oleh Abi Saleh 9.000 manusia. Bahkan ada yang lebih daripada itu, 40.000 manusia. Wallahu a'lam. Quran tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Quran hanya mengatakan dengan bahasa uluf. Uluf itu beda dengan alfun. Ini ribu-ribu gitu bahasanya. Saking banyak yang mati kemudian dihidupkan lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mereka dihidupkan, maka tiba-tiba orang-orang itu mengatakan, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Semua orang mengucapkan kalimat ini. Maha suci engkau ya Rabb, maha suci engkau ya Rabb, subhanak,
ya Allah, dengan senantiasa memujimu. Engkau zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maka mulailah kemudian mereka pun dengan Nabi Hazkial kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian sebagian mereka mati karena memang takdir, dan sebagian mereka juga sudah mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wallahu alam, Nabi Hazkial tidak diceritakan kematiannya seperti apa. Tapi yang jelas setelah Nabi Hazkial kemudian menetap bersama mereka, mendakwai mereka, dan mereka pun sadar, akhirnya Allah takdirkan Hazkial pun meninggal dunia. Lah kaumnya Nabi Hazkial ini, ketika generasi awal mereka masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian lambat laun generasi kedua, ketiga, jauhnya mereka dari para nabi, mulai pula kufur lagi. Begitulah Bani Israel. Kalau sudah tidak ada nabi, maka seolah-olah tidak pernah nabi diutus kepada mereka, seolah-olah tidak pernah ada nabi, padahal sebelumnya ada nabi. Mereka kufur lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Hazkial ini. Padahal Hazkial ini berjasa besar kepada mereka, akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya menghidupkan mereka, dan Allah kabulkan. Tetapi kemudian kaum yang setelahnya tidak mengambil pelajaran, akhirnya mereka kufur lagi dan menyembah berhala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita sedikit tarik ke belakang tentang wabah taun ini pun terjadi pada kekuasaan era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar menyerang Persia, atau dikenal dengan perangnya Perang Qadisiyah. Ketika itu panglimanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lah kebetulan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini dan juga ribuan para sahabat ketika itu hendak menyerang satu kota namanya Amwas. Kota itu Amwas. Amwas ini kota di bawah kekuasaan Persia. Masalahnya sebelum diserang kota itu, Allah takdirkan taun turun kepada kota itu. Banyak orang yang meninggal karena kena wabah taun. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu memerintahkan para sahabat setelah bermusyawarah dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar, walaupun terjadi perdebatan apakah lanjut menyerang ataukah kembali ke kota Madinah. Masalahnya taun, sewaktu-waktu bisa mati. Tetapi kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini tiba-tiba kemudian menyela-nyela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Amiral Mukminin, afiraran min qadarillah. Wahai Amiral Mukminin, apakah kau akan lari dari takdir Allah? Serang sajalah, ngapain kita pulang lagi ke kota Madinah, katanya. Maka Umar mengatakan, ya Aba Ubaidah, kalau bukan kau yang mengucapkan kalimat itu, sudah kutebas lehernya, katanya. Nasib baik kau aja yang ngomong. Kemudian Umar mengatakan, saya kasih permisalan wahai Aba Ubaidah, kalau ada satu unta dihadapkan dengan dua kebun, yang satu kebunnya hijau ranum, yang satu kering kelontang, kau bawa kemana unta ini? Ke kebun yang kering kelontang ataukah ke kebun yang hijau ranum itu? Kalau seandainya kau bawa unta itu ke kebun yang penuh dengan rerumputan, itu sudah takdir Allah. Begitu juga kalau seandainya engkau bawa unta itu ke tanah kering, itu pun tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Semua takdir Allah. Kata Umar, ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya, katanya. Kata Umar itu. Ketika Abu Hurairah mengatakan, apakah kau akan lari dari takdir Allah? Kata Umar, ya, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya, katanya. Kemudian di tengah-tengah sedang terjadi perselisihan nih antara Umar dan beberapa para sahabat, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, karena tidak mau pulang. Sementara Umar ini kan sayang dengan Abu Ubaidah ini. Akhirnya kemudian adalah
orang yang mendengar Nabi SAW bersabda dan disampaikan ke halayak orang-orang, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, semua orang dengar di situ. Kata Nabi SAW, jika kalian mendengar di sebuah negeri terjangkit wabah, maka janganlah kalian masuk ke negeri itu. Namun kalau dia sudah ada di negeri itu dan negeri itu terjangkit wabah, jangan kau keluar dari situ. Itulah Nabi SAW memberikan solusi ketika terjadi wabah. Tetapi Allah takdirkan banyak sahabat meninggal. Abu Ubaidah juga meninggal karena taun. Mu'adz bin Jabal satu keluarga meninggal karena taun. Ratusan para sahabat meninggal karena taun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada kisah. Jadi setelah Hazgial meninggal dunia, kemudian Bani Israel mulai sedikit demi sedikit kufur kembali, maka diutuslah kepada mereka seorang nabi yang bernama Ilyas alaihi salam. Jadi Ilyas diutus setelah Hazkial. Dan Nabi Ilyas ini, kalau Hazkial kan tidak disebut dalam Quran, hanya disebut isyarat Qurannya saja, tapi namanya tidak disebutkan, hanya disebut dalam surah Al-Baqarah tadi. Tapi kalau Ilyas ini dikelompokkan kepada 25 nabi dan rasul yang harus kita imani keberadaan mereka. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu an, walaupun sebagian para ulama ada yang melemahkan riwayatnya, bahwa jumlah para nabi itu 120 sampai 124 ribu. Adapun jumlah rasul 315. Lah yang kita kenal namanya itu hanya 25 nabi dan rasul. Yang 18 tercantum dalam surah Al-An'am, yang sisanya tercantum di beberapa surat dalam Quran, sehingga jumlahnya 25 nabi dan rasul. Lah salah satunya adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini satu di antara 25 nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun nasab daripada Ilyas sendiri, dia adalah Ilyasin, karena Ilyas ibn Yasin, sehingga Al-Quran menyingkat dengan Ilyasin. Ilyas ibn Yasin, kalau dirurut keturunannya itu nanti ketemu tuh jalurnya sampai kepada Nabi Allah Harun. Dan Harun adalah saudara Nabi Musa. Jadi keturunan daripada atau nasab ke atas daripada Nabi Ilyas ibn Yasin ini, kalau dirunut itu sampai kepada Nabi Allah Harun alaihi salam, saudara daripada Musa. Itu secara nasab Ilyas ini. Tetapi kalau kita melihat perjanjian lama orang-orang Yahudi, kitab Taurat, mereka tidak menyebut dengan Ilyas tetapi Ilya. Mereka mengatakan Nabi Ilya. Kalau kita katakan Ilyas atau Ilyasin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat di antara ulama, siapa Ilyas ini? Imam Bukhari menukilkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Ilyas itu alias Idris. Jadi Ilyas itu adalah Idris. Jadi Idris dengan Ilyas itu satu orang, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika membaca surah As-Saffat ayat 132 sampai 123 sampai 132 itu, salamun ala Ilyasin, dibaca oleh Abdullah ibn Mas'ud salamun ala Idrasin. Dia baca Idris bukan Ilyas, karena Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud menyamakan Ilyas itu Idris. Itu satu pendapat, dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Al-Imam Ad-Dhahhak, Qatadah dan yang lainnya. Tetapi pendapat jumhur mengatakan tidak. Ilyas ya Ilyas, Idris ya Idris. Idris itu nabi ketiga setelah Adam
kemudian Syith, kemudian Idris. Tapi Ilyas ini diutus setelah Nabi Musa, kemudian setelah Musa Yusa ibn Nun, setelah Yusa ibn Nun kemudian Hazkiel, setelah Hazkiel barulah Ilyas. Jadi beda zaman. Dan itu yang benar. Oh, Ilyas sendiri, Idris sendiri, gitu maksudnya. Ilyas punya cerita, Idris punya cerita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ilyas ini diutus ke sebuah negeri di daratan Syam, atau lebih tepat lagi di Libanon, di Lubnan. Libanon, ma'ruflah Libanon dulu terkenal dengan Beirutnya. Kalau ada orang cetak-cetak buku itu, terutama kitab-kitab yang berkualitas seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, itu biasanya cetakan Beirut yang paling bagus dibandingkan cetakan Mesir. Nah, itulah kalau dikenal Beirut berarti Libanon, ya, karena Beirut itu di Libanon. Lah, di Libanon ini ada satu tempat namanya Ba'labak. Ba'labak. Lah, Ilyas itulah diutus di negeri yang namanya Ba'labak. Di mana Ba'labak? Di Libanon. Di mana Libanon? Ya di Syam sana. Kenapa disebut kotanya Ba'labak? Karena nisbat kepada berhala yang disembah oleh Bani Israel kala itu. Namanya berhalanya Ba'lun. Berhalanya itu namanya Ba'al, sehingga kotanya dinisbatkan kepada berhalanya menjadi Ba'labak. Ada yang mengatakan bahwa berhala Ba'al ini dia adalah seorang wanita yang sangat cantik sekali. Saking cantiknya maka orang-orang pun mendewakan wanita cantik ini, sehingga kalau wanita ini menyuruh sesuatu maka semua warga Ba'labak akan mengikuti perintahnya. Jadi mendewakan seorang wanita cantik, itulah Ba'al. Tapi ada yang mengatakan Ba'al itu sebuah berhala yang dipahat, yang dibentuk, yang dibuat, yang diyakini bahwa berhala itu mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Lah, orang-orang Ba'labak ini menyembah patung Ba'al. Itulah sesembahan Bani Israel kala itu. Lah, disitulah Nabi Ilyas diutus kepada umat penyembah patung Ba'al. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi silang pendapat sih masalah kapan sebenarnya Ilyas itu diutus. Dia sebelum Sulaiman atau setelah Sulaiman? Ada yang mengatakan setelah Nabi Allah Sulaiman, ada yang mengatakan sebelum Nabi Allah Sulaiman. Wallahu alam lah. Karena untuk merunut sebuah kisah itu memang agak sulit. Tapi yang jelas bahwa Ilyas diutus, gitu saja, selesai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ilyas ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di dua tempat dalam Quran tuh. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 85, dan Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Kita baca ayatnya baru kita terangkan. Dalam surah Al-An'am ayat 85 Allah mengatakan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Dan Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa dan Ilyas. Nah, di sini tersebut kalimat Ilyas. Semua termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Dan yang lebih lengkap lagi bisa dibaca dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas itu termasuk para utusan Allah, para rasul. Apa bedanya Nabi dengan rasul? Apakah kemudian Ilyas ini membawa ajaran baru? Tidak. Semua nabi yang jatuh setelah Musa alaihi salam sampai kepada Isa bin Maryam itu semua mendakwahkan Taurat. Tidak ada yang membawa ajaran baru.
Semua mendakwakan Taurat sejak zaman Musa yang memang diturunkan Taurat, kemudian nabi-nabi setelahnya yang ribuan itu sampai kepada Ilyas, sampai kepada Hazkiel, sampai kepada Ilyasa, sampai kepada Zulkifli dan begitu seterusnya. Itu semua yang didakwakanlah Taurat. Baru ketika era Isa bin Maryam turun Injil, Injil itu hanya merubah sedikit yang ada dalam Taurat, tidak merubah semuanya. Tapi ada perubahan, tapi tidak merubah semuanya, tetap masih mengacu hukum-hukum kaitnya kepada Taurat. Makanya sering saya katakan, di gereja-gereja itu masih berlaku perjanjian lama, masih berlaku. Ya, artinya orang-orang gereja itu mereka masih berpedoman kepada Injil dan kepada Taurat. Kalau Yahudi enggak. Yahudi itu mereka hanya berpegang kepada Taurat dan tidak mengakui Injil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini Allah mengatakan wa inna Ilyas laminal mursalin. Kenapa ini disebut rasul? Padahal Ilyas kan tidak bawa agama baru, tidak bawa ajaran baru, tidak bawa kitab baru, tidak. Karena definisi seorang rasul dibandingkan perbedaan nabi dan rasul itu, kalau nabi diutus kepada kaum yang tidak bertentangan akidahnya, sementara rasul itu diutus kepada kaum yang bertentangan akidahnya. Lah kebetulan Ilyas ini bertentangan akidahnya, karena kaumnya menyembah patung Baal. Makanya Allah bahasakan wa inna Ilyasa laminal mursalin. Ilyas itu termasuk rasul-rasul yang diutus. Kemudian Allah mengatakan idz qala liqaumihi, ketika Ilyas mulai berdakwah kepada kaumnya yang menyembah patung Baal itu. Ala tattakun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah lihat ajaran-ajaran para nabi sebelumnya, ketika kemudian mereka mulai meninggalkan ajaran-ajaran nabinya, turun azab kepada mereka. Apakah kalian juga mau seperti mereka? Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Diingatkan soal takwa. Kemudian diingatkan lagi kemudian atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kalian menyembah Baal, kemudian kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta kalian Allah Subhanahu wa taala? Lihat di sini mulai Nabi Ilyas mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka. Pantaskah kalian menyembah Baal, berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat? Mana akal kalian? Kenapa kalian tinggalkan yang jelas-jelas Tuhan yang menciptakan kita dan Dia ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta? Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun. Allah itu Rabb kalian, Rabb bapak kalian, dan Rabb orang-orang yang terdahulu setelah bapak-bapak kalian. Diingatkan soal tauhid. Ya, karena memang orang-orang musyrik itu ikhwan, kadang-kadang akal tidak ada. Para penyembah berhala itu sebenarnya hakikatnya mereka tidak berakal. Bagaimana kita katakan berakal? Sesembahan yang mereka sembah itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Perhatikan satu ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas dzuriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan kepada kalian, tolong dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau istama'u lahu wa in yaslubhumud dzubab syai'an la yastankidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub, kata Allah. Sesungguhnya segala yang kalian sembah selain daripada Allah, sekali-kali mereka sesembahan berhala-berhala tidak akan sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakannya, tidak akan bisa. Anggaplah satu dunia ini berhala dikumpulkan, kemudian kita katakan, ciptakan seekor lalat satu saja. Satu dunia berhala dikumpulkan, tidak mungkin berhala satu dunia sanggup menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu padu dan kompak. Yang lebih parah lagi Allah katakan apa?
Dan jika lalat itu merampas sesuatu yang dari diri mereka, entah makanan entah apalah diambil lalat itu dari diri mereka, berhala-berhala itu, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Jadi kalau seandainya ada sesajen di hadapan berhala, lalat terbang, kemudian mengambil memakan sedikitlah dalam sesajen itu, kemudian pergi lagi lalat itu, mungkin enggak berhala-berhala itu akan mengembalikan kembali apa yang dicuri oleh lalat itu? Mustahil. Dari sini Allah tutup kata-katanya, dha'ufat talibu wal matlub, sungguh amat lemah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Begitulah sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita seru mereka, mereka tidak dengar. Allah katakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalau kau seru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau istamau, anggaplah mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak mungkin mengijabah doa kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa sesembahan selain daripada Allah itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Inilah dakwah Ilyas kepada kaum Bani Israel ini, penyembah Baal ini. Tinggalkanlah kalian tuh, ngapain pula disembah-sembah si Baal itu? Kenapa kalian tinggalkan Tuhan sebaik-baik penyembah, sebaik-baik yang menciptakan kalian? Kemudian kata Ilyas, Allahu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ingat, Allah itu adalah Rabb kalian, Rabb bapak-bapak kalian, dan juga Rabb nenek moyang kalian yang terdahulu. Tapi apa jawaban kaumnya Ilyas ini? Seperti para nabi yang lainnya, seperti Nabi SAW juga, tidak semua kaumnya menerima kan, sebagian besar mereka mendustakan. Itulah yang dialami para nabi dan rasul dalam setiap dakwah seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Tetapi mereka mendustakan Ilyas, maka sungguh mereka akan diseret ke dalam kebinasaan. Karena mereka sudah mendustakan nabinya, awas, ada hal yang akan menimpa mereka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang akan datang sesudah Ilyas. Salamun ala Ilyasin, kesejahteraan untuk Ilyas ibn Yasin. Inna kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dan Ilyas termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian Nabi Ilyas ini berusaha terus mendakwahkan, tetapi larinya pun kaumnya pun lari dari seruan dakwah itu. Apa yang terjadi? Sebenarnya awalnya raja di masa Ilyas itu beriman. Raja pada masa Ilyas berdakwah itu beriman, tetapi raja itu murtad. Kemudian makin murtad, makin jahat. Akhirnya kesyirikan menyebar di mana-mana. Lah dari situlah kemudian mulailah mereka meneror Ilyas alaihi salam. Karena Ilyas sudah mulai terancam dengan kaumnya, maka Ilyas pun meninggalkan kaumnya. Tetapi Ilyas berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditimpakan paceklik hebat kepada mereka. Maka pergi Ilyas. Lah di antara mukjizatnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ilyas ini kan dia berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari gua ke gua. Yang jelas jangan sampai ketahuan oleh kaumnya. Tetapi setiap dia singgah di situ, Allah hantarkan makanan ke situ. Jadi tidak pernah kelaparan dia. Sama dengan Maryam kan, ketika di mihrabnya sudah ada makanan, sehingga Zakaria bertanya, dari mana makanan ini wahai Maryam? Kenapa makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin? Kata Maryam, huwa min indillah, ini semua rizki dari Allah, kata Maryam. Lah Nabi Ilyas juga sama, walaupun dia dikejar-kejar kaumnya, sembunyi di gua sana gua sini, tapi Allah hantarkan makanan kepada dia, dan itu mukjizat.
sampai betul-betul terjadi paceklik hebat. Itulah dalam ayat tadi, la muhdharun, mereka akan diseret kepada kebinasaan. Artinya dikirim paceklik hebat sampai 3 tahun. Ketika terjadi paceklik hebat, jalan-jalan mulai retak, sawah-sawah mulai kering, kebun-kebun mulai mati, akhirnya kelaparan di mana-mana merajalela lah di bak-labak ini. Kemudian mereka pun akhirnya mencari-cari Ilyas tapi tak ketemu. Sampai akhirnya meninggal raja yang murtad itu, datang pemerintahan baru. Kononnya inilah yang kemudian, pemerintahan yang baru itulah yang kemudian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baru Ilyas menampakkan dirinya dan mendakwahkan kembali dakwah tauhid, sehingga kemudian lambat laun orang-orang pun mulai menerima dakwah Ilyas. Banyak riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat maudhu, riwayat-riwayat lemah banyak tentang Ilyas ini. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang beberapa riwayat yang lemah. Contohnya umpamanya dijelaskan oleh Makhul dari Ka'ab Al-Akhbar, arba'atu anbiya ahya, ada 4 nabi sampai sekarang masih hidup. Isnani fil ardi wa isnani fis sama, yang 2 di bumi dan 2 di langit. Adapun di bumi Ilyas wa Khadir, Ilyas dan Nabi Khidir itu belum mati. Adapun di langit Idris wa Isa, Nabi Idris dan Isa belum mati. Kemudian kata Ka'ab Al-Akhbar ini, wa qad qadimna qaula man dzakara anna Ilyas wal Khadira yajtami'ani fi kulli amin fi syahri Ramadan. Bahkan konon katanya setiap bulan Ramadan Ilyas dengan Khidir ini selalu berjumpa di Baitul Maqdis, berdua orang ini. Dan kalau haji, musim haji ini, maka keduanya akan haji bareng-bareng tuh, nanti ketemu di Arafah. Nanti mereka akan minum di air Zam-Zam, dan sekali minum itu untuk setahun gak akan haus tuh. Apa gak hebat tuh? Minumnya sekali, tapi tahun depan lagi baru minum. Ini kan cerita-cerita, ada dinukilkan oleh ahli tafsir masalahnya, ya. Kemudian juga dijelaskan, tetapi kemudian mereka berjumpa di Arafah. Tapi Ibnu Katsir mengatakan riwayat ini lam yasih syai'un min dzalik, tidak benar sama sekali. Kata Ibnu Katsir, ini riwayat ngaco ini, katanya enggak benar. Karena Ibnu Katsir menguatkan bahwa Ilyas dan Khidir dua-duanya sudah meninggal, dan itu pendapat yang kuat bahwa Khidir sudah meninggal. Dan sudah saya jelaskan kemarin ketika menjelaskan Nabiullah Khidir alaihi salatu wasalam. Ada juga kisah yang lain bahwa satu hari, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dia bersama Rasul dalam safar. Tiba-tiba kemudian ada di balik bebatuan ini atau di balik lembah, ada yang berdoa bunyinya, Allahumma ij'alni min ummati Muhammad, ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Rupanya Anas bin Malik selaku pembantu Rasul bingung, ini siapa yang ngomong gitu. Pas ketemu rupanya orang yang bertubuh besar raksasa, salatsumi'ati dhira, katanya 300 hasta tingginya. Berapa 300 hasta? 150 meter tingginya. Apa enggak tinggi kali ketemu orang di lembah kayak gitu kan? Apa enggak takut tuh? Tiba-tiba orang raksasa ini ngomong, man anta, siapa kamu? Kata Anas, ana khadimur Rasul, saya pembantu Nabi. Kemudian aina huwa, di mana nabimu? Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas mengatakan, huwa da yasma kalamak, itu ada, dia mendengar ucapanmu tuh, katanya. Akhirnya kemudian Ilyas pun datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan kepada Anas bin Malik, katakan kepada nabimu, saya saudaranya, namanya Ilyas, katanya. Ilyas besar sekali ya, 150 meter tingginya. Akhirnya kemudian duduk-duduklah kemudian
Di situ ada Nabi, di situ ada Anas, bincang-bincang sambil makan, sambil minum. Kemudian selepas asar sholat, selepas itu kemudian berpisah. Ini dijelaskan oleh para ulama, seperti Imam Baihaqi sendiri yang meriwayatkan yang menyebutkan sanadnya kepada riwayat ini. Imam Baihaqi sendiri mengatakan riwayat ini lemah, apalagi bertentangan dengan dengan riwayat yang lain seperti Adam. Adam saja bapak kita berapa coba tingginya? 60 hasta. Masa Ilyas 300 hasta, ini gimana ceritanya? Adam loh. Dijelaskan dalam hadis Nabi SAW itu, apa kata Nabi SAW itu? Innallaha khalaqa Adam tulahu sittuna dira'an fis sama ila anqal thumma lam yazal al khalqu yanqusu hatta al. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan Adam itu 60 hasta ke langit, sampai mengatakan kemudian setelah Adam manusia akan semakin mengecil sampai sekarang. Yang ada mengecil ini kok meninggi 300 hasta, gimana ceritanya? Makanya riwayat ini lemah, tidak jelas, kontradiktif jadinya. Jadi banyak memang kalau kita mengkisahkan kisah-kisah Ilyas ini, banyak hadis-hadis lemah, tapi kita cukupkan dengan Quran saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kemudian ada yang lebih parah lagi, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah itu, bahwa ketika dia hendak pergi meninggalkan kaumnya, dia panggil muridnya Ilyasa. Ilyas itu muridnya. Kemudian dibawa terbang oleh kuda yang warnanya sama dengan api. Jadi kata Ilyas dari langit itu sambil menjatuhkan serbannya untuk menunjukkan nih mandat bahwa estafet kenabian itu dipegang Ilyasa. Kemudian dia terbang ke langit jadi malaikat. Nah ini ya, bayangkan ada kisah kayak gini. Ilyas jadi malaikat tuh. Nah, maka ini kisah-kisah Israiliyat. Ya, kisah-kisah Israiliyat ya kadang-kadang bisa dibenarkan, kadang-kadang tidak bisa dibenarkan. Tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan, dengerin aja lah untuk pelezat kisah gitu bahasanya. Tapi kita sudah punya Quran, cukup berpegang kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian Ilyas ini meninggal dunia, maka kemudian kaumnya, sebagian mereka sudah pada beriman, tapi sebagian mereka masih menyembah Baal. Maka diutus kepada mereka Ilyasa, karena Ilyasa ini masih muridnya Ilyas. Di dalam Al-Quranul Karim, Ilyasa ini disebutkan di 2 surat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-An'am ayat 86, wa Ismaila wal Iyasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, semuanya kami angkat di atas permukaan bumi ini. Kemudian disebutkan dalam surah Sad ayat 48-nya, wadkur Ismaila wal Yasa wa dzal kifli wa kullun minal akhyar. Sebutkanlah kisah tentang Ismail, Ilyasa dan Dzulkifli, semua adalah orang-orang terbaik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah wafatnya Ilyas, maka penerus tongkat estafet kenabian dakwah diteruskan oleh Ilyasa. Subhanallah, Nabi Ilyas ini pandai dia mendakwai kaumnya, sehingga akhirnya banyak sekali yang beriman kaumnya. Di tangan Ilyasa ini kaumnya banyak yang beriman, hampir secara keseluruhan beriman di tangan Ilyasa ini. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya ada nabi itu diuji punya kaum 1-2 orang. Seperti Rasul pernah melihat dan diperlihatkan kan dalam mimpinya, ada satu nabi itu banyak kaumnya, dan itu seperti Musa dan dirinya. Tapi ada satu kaum nabi itu pengikutnya cuma 1-2 gitu. Tapi apakah kita katakan mereka gagal dalam berdakwah? Tidak. Berhasil tidaknya dakwah itu bukan soal dapat mad'u atau tidak, tapi berhasil dakwah itu adalah sanggup gak kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita sanggup menyampaikan kebenaran, disitulah letak keberhasilan dakwah. Kalau kita masih menyembunyikan kebenaran, itu belum berhasil. Sampaikan kebenaran, soal diterima atau tidak itu urusan Allah, tapi kebenaran harus disampaikan. Itulah prinsip para nabi.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah Ilyas ini setelah kemudian menjadikan kaumnya beriman, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia pun meninggal dunia. Jadi dikisahkan, Quran itu tidak mengisahkan kisah Ilyas, misalnya namanya aja itu yang repot kita mau cari sejarahnya tuh. Karena di Quran itu ada nabi yang lengkap kisahnya, kayak Musa, lengkap tuh kisahnya kan, dari kecil sampai besar ada kisahnya. Ibrahim lengkap tuh kisahnya, ya. Ada yang global, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Syuaib, masih ada lah global-globalnya kita kisahkan. Ilyas ini tak ada kisah dalam Quran, hanya disebut nama, tak ada kisah. Jadi susah kita ini mau kisahkan. Kita paling menukilkan dari pendapat-pendapat ahli tafsir saja, sehingga tidak banyak menceritakan. Intinya kemudian Ilyas ini meneruskan estafet kenabian Ilyas, dan juga dia berhasil mengislamkan banyak dari kaumnya sebelum meninggalnya. Tapi setelah meninggal, biasa Bani Israel, generasi awal masih bagus, generasi kedua mulai mereka kufur lagi, kemudian mereka mulai syirik lagi. Lah setelah Ilyasa, ketika kaumnya mulai kufur, diutus kepada mereka Nabi Dzulkifli. Ya, bagaimana kisahnya? Ya tentu Dzulkifli agak panjang kisahnya, tidak bisa kita kisahkan malam